Foto potret itu ya memotret orang sebetulnya, kepribadiannya. Kalau saya memotret orang, ya saya harus motret dia apa adanya. Ya mohon maaf nih, kalau saya motret orang tua, ya jangan minta, loh bisa nggak saya dikinclongin kayak anak 17 tahun? Loh ya bisa, cuma kan jadi bukan dirinya. Bisa nggak dikurusin, itu paling banyak. Oh bisa, saya jawaban saya selalu, oh bisa Bu, olahraga. Ya, bertemu lagi di podcast Voice of Raw. Kali ini kita kedatangan tamu dan akan mengobrol dengan fotografer antar kota antar provinsi ini. Bisa. Mas Tony Handoko. Silakan Selamat malam, Mas Tony itu fotografer seperti apa sih Mas sebenarnya? Saya fotografer nggak jelas Mas. Iya, saya itu lebih ke fotografer, saya memotret orang sebetulnya. Jadi kalau di dalam ilmuwan disebutnya potret ya, potret fotografi. Tapi saya tidak memotret perempuan atau model gitu, bukan. Saya lebih banyak ke motret keluarga atau profesi. Jadi motret orangnya lebih ke cenderung ke seperti itu. Nah itu menarik tadi antara potret dan model. Mungkin ada kesalahkaprahan selama ini gitu antara ya foto model itu apakah bisa dibilang potret, apakah selalu bisa dikatakan foto model itu potret atau potret itu berdiri sendiri Mas gitu. Nah ini dia, ini bahaya nih ngomongin ini. Nyerempet-nyerempet deh. Iya. Mungkin dulu di awalnya pemotretan sebetulnya yang disebut dengan model gitu ya. Jadi kan cenderung ke motretnya adalah perempuan gitu loh. Ya karena apa? Karena kebanyakan model itu perempuan. Disebut model karena dia menjadi model dari produk tertentu. Misalnya baju misalnya. Sebutlah merek-merek terkenal apa gitu. Atau dari make up atau hairdo atau apa. Nah si orang ini menjadi model dari produk itu. Makanya disebut dengan foto model. Nah cuma kecenderungan sekarang ini kok lama-lama disebut sebagai potret fotografi ya atau gitu. Sebetulnya di dalam lingkup ruang fotografi potret, kategori potret itu nggak ada. Yang ada itu fashion gitu loh. Ya itu karena dia memodelkan, menjadi model dari produk tertentu. Nah ini menjadi salah kaprah dan kebanyakan orang, nah ini mohon maaf nih, kebanyakan orang belajar tuh fotografi startnya dari model. Menurut saya benda yang cantik, barang yang cantik, sesuatu yang indah dipandang kemudian difoto jadi bagus itu lumrah. Jadi apa ya, nggak ada tantangannya untuk belajar gitu loh. Jadi menurut saya sih jangan belajar dari motret model dulu, karena nanti jadi dalam tanda kutip ya terjerumus motretnya itu terus karena udah keenakan. Karena modelnya lama-lama begitu, biasanya begitu. Enakan jadi pacar lagi. Nah gitu, itu bahaya itu kalau ngaku. Jadi jelas ya sebenarnya kalau Mas Tony ini lebih menspesialisikan diri sebagai fotografer potret Mas ya. Potret ya. Dan menjadi pekerjaan akhirnya Mas ya, Iya. spesialis gitu. Bisa diceritakan nggak Mas, maksudnya awal mula Mas Tony motret dan sampai bergelut gitu dalam lembah pemotretan potret gitu yang menghasilkan lah. Iya. Dulu sih berawal dari Jogja sebetulnya. Saya start di tahun 99 tapi tidak dari start dari potret sebetulnya, dulu dari produk gitu. Nah, dari situ biasalah kalau udah orang embel-embel kamera temen mesti ada weddingan tuh difoto lah. Nah, dari situ saya menemukan kategori saya menikmati ketika saya sedang memotret orang itu. Bukan wedding ya, tapi karena di situ ada komunikasi dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di tahun ini ngomong secara sedikit 2013 tuh saya pernah berkolaborasi atau berpartner dengan teman di Jogja. Saya membuat sebuah studio potret, studio foto bergaya Jogja tempo dulu di Jogja. Kemudian sampai tahun 2014 akhir saya pindah ke Bali dan saya bikin studio bergaya Bali tempo dulu gitu.
bergaya ya, bukan studio gaya Bali, bukan studio adat Bali, tapi hanya bergaya Bali. Itu bergaya Bali tempo dulu di Ubud. Dan itu memang full portrait karena saya memotret bergaya fotografi potret lingkungan dan fotografi adat gitu. Nah dari situ saya akhirnya fotografi potret ini menjadi mata pencarian utama. Sampai yang terakhir saya membuat fotografi studio juga di Denpasar. Itu juga tentang potret tapi lebih ke minimalis gitu. Jadi saya ini sekarang betul-betul dapat makan dari foto orang. Nah gitu. Termasuk pas foto Mas. Pas foto itu potret loh. Oh iya, gimana bisa jadi potret? Potret ya, foto diri kan? Ya, foto diri. Iya, benar Betul. Itu fotografi Potret potret yang paling loh. sederhana itu. Iya, paling dasar itu. Kalau dalam ini, kalau saya tidak salah itu masuk dalam kategori adalah portrait, traditional portrait. Nah, kata tradisional ini agak keliru di Indonesia karena kata tradisional itu artinya tradisi atau padahal bukan. Jadi di sana traditional portrait itu artinya potret yang biasa, potret yang umum gitu. Jadi foto orang dari depan begini ya sudah itu disebut traditional portrait. Konvensional kali Mas ya. Iya. Mungkin ya. Jadi ya kekeliruan terjemahan aja sebetulnya sih, sebetulnya bukan. Dulu saya pikir ketika saya baca bukunya itu tradisional potret, oh ini udah mikirnya udah yang wah kayak Jawa, kayak Sunda atau kayak Bali. Ternyata oh bukan, ternyata pas foto itu, pasport foto kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Gitu. Jadi kekeliruan itu dipelihara sampai sekarang. Iya. Susah betulinnya Mas. Ya sampai Mas Tony sekarang berpindah lagi kan, fotografer antar kota dari Jogja tadi ke Bali sekarang. Antar provinsi ya, antar kota akap, fotografer akap ya. Bukan fotografer potret, fotografer akap. Sekarang menetap di Bandung Mas ya. Di Bandung. Di Bandung. Ada rencana lagi buka foto potret? Sedang nunggu investor Mas. Betul terang tadi. Iya. Dari 3 kota ini Mas Tony, ada ya mungkin di Bandung masih belum terlalu lama, tapi masih Mas Tony juga bisa merasakan vibe-nya berfotografi di 3 kota itu apa sih Mas? Ini menarik. Agak berbeda-beda. Jadi walaupun saya belum lama di Bandung, saya paling lama di Jogja gitu loh. Tapi di Jogja mendalami foto dari 99 sampai 2014 ya gitu. Nah di Bali 7 tahun gitu. Kemudian di sini itu baru 3 bulan ya. Saya ada ngerasain satu vibe yang beda banget sih gitu. Jadi mungkin berlatar belakang budaya atau saya nggak ngerti kenapa. Cuma kalau saya ngerasain di Bandung ini kok hidup banget ya gitu loh. Artinya ada sesuatu yang baru yang saya bisa pelajari gitu loh. Ya bukan berarti di Jogja atau di Bali tidak berkembang, bukan. Tapi ini buat saya secara pribadi loh ya. Saya ngerasain ada hal-hal yang baru yang saya belum pernah terima selama ini. Dan saya ngeliat di sini fotografi di Bandung tuh hidup banget ya. Komunitas-komunitasnya banyak dan mereka bikin acara itu kayak lomba-lomba, tiap minggu selalu ada acara gitu loh. Jadi buat saya fotografi di Bandung ini menurut saya pribadi ya, ini jauh lebih hidup gitu. Nah saya nggak tahu apakah perputaran uangnya juga segede di Bali atau Jogja, saya tidak tahu kan, saya tidak pegang data itu gitu. Cuma jelas menurut saya di Bali ini ada terus gitu loh, ada satu nyawanya itu ada terus gitu loh. Gak cuma eventnya tuh nggak selalu model gitu loh. Itu yang saya terima sih gitu. Ya, balik lagi ke masalah potret memotret. Menurut Mas Tony itu sebenarnya menurut definisi foto potret menurut Mas Tony itu kayak apa gitu, atau Mas Tony itu punya kecenderungan nggak gitu untuk foto potret itu kayak begini gitu? Ya, sebetulnya pendapat saya pribadi itu tidak jauh dari definisi awalnya ya. Jadi foto potret itu ya memotret orang sebetulnya. Nah, yang saya maksud orang di sini kan adalah kepribadiannya. Cuma kan kepribadian itu tidak bisa dinyatakan dalam sebuah gambar kan. Itu bisa dikomunikasikan. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau saya memotret orang, ya saya harus motret dia apa adanya. Ya mohon maaf nih,
Kalau saya motret orang tua, ya jangan minta, loh bisa nggak saya dikinclongin kayak anak 17 tahun? Loh ya bisa, cuma kan jadi bukan dirinya. Saya bisa nggak digendutin? Wah sorry kebalik. Bisa nggak dikurusin? Itu paling banyak. Paling banyak. Biasanya saya bisa nggak dibuat kurus? Oh bisa, saya jawaban saya selalu, oh bisa Bu, olahraga. Bener. Betul. Olahraga diet gitu. Nah kalau saya pengennya gini, loh kamu gemuk, kamu misalnya sudah lanjut usia, sini saya foto tapi dengan gaya saya. Supaya gemukmu itu menarik, tuamu itu berwibawa gitu loh, muda juga kelihatan ceria gitu loh. Nah itu arti potret buat saya. Jadi saya menemukan keindahan dari yang kamu tuh nggak percaya gitu loh, bahwa itu tuh indah, begitu Mas. Nah itu memunculkan itunya kayak gimana Mas? Kalau saya ngobrol Mas, cuma itu ya kayak gini nih ngopi. Ya. Jadi saya sebelum motret orang, saya selalu ngobrol. Bahkan di studio saya di Bali itu, saya selalu meluangkan waktu untuk ngobrol dulu. Sembari mereka misalnya ganti baju atau apa itu, saya coba ngobrol gimana. Gini. Dari situ saya coba klik ya, oh ini orang maunya begini nih gitu. Misalnya, oh saya maunya sebelah kiri yang difoto, itu kan jelas gampang ya. Cuma ada sesuatu yang, oh saya nggak nyaman dibeginikan, begitu itu kalau nggak dikomunikasikan sulit kan. Ya contoh nih misalnya, dia bawa anak dan tidak mengkomunikasikan bahwa ternyata anaknya adalah anak kebutuhan khusus. Padahal kan tinggal bilang aja, saya nggak apa-apa kok gitu loh. Karena menurut anak kebutuhan khusus itu, saya butuh waktu minimal itu 3 jam. Karena nungguin dia diamnya itu kan 3 jam, paling nggak gitu loh. Dan saya mantengin terus gitu loh. Jadi buat saya kuncinya adalah komunikasi. Kalau katanya orang fotografer itu seniman dan seniman itu introvert, saya nggak percaya sih. Introvert itu untuk sebagian bidang tertentu, tapi dalam komunikasi pasti bisa ngobrol gitu loh. Nah ini harus latihan sih. Enaknya ketemu banyak orang, ketemu banyak teman baru, di situ kita latihan ngobrol sebetulnya. Dan latihan, oh kira-kira nih ada yang ngobrol nih, oh ini ketahuan nih, ini orang nih bagus dari sini nih gitu. Oh bagusnya pose senyum atau fotonya diam berwibawa atau apa, bisa kelihatan ketika ngobrol gitu. Ada bukan formula ya, ada penekanannya kalau potret itu dari sisi komunikasi dan teknis itu prosentasenya harus berimbangkah atau mana yang lebih ditonjolkan gitu dari segi komunikasi atau teknis atau perpaduan antara keduanya? Sebetulnya perpaduan Mas, cuma gini, banyak orang itu menyampaikan teknis atau hukum fotografi. Senangannya tuh out of the box, breaking the law, keluar dari kotak. Pelajari dulu hukumnya baru ditabrak gitu loh. Menurut saya tuh gitu. Pelajari hukumnya komposisi misalnya, pelajari dulu. Habis itu mau breaking the law, terserah. Cuma kita tahu, ya sama dengan melukis abstrak. Nggak ada pelukis abstrak tahu-tahu dari jebret gitu langsung abstrak, nggak mungkin. Harus canggih realisnya dulu. Pasti realis dulu. Saking bagusnya realistis, dibubarin sama dia jadi abstrak gitu. Nah, sama itu sebenarnya kan out of the box fotografi kan. Nah, menurut saya teknisnya harus tahu dulu. Harus belajar dulu. Walaupun tidak mempenglis itu tuh. Apapun kameranya, apapun lightingnya, atau apapun lensanya, teknik itu kan dasar, nggak bicara brand kan, nggak bicara jenis kamera. Cuma kita harus tahu hukum-hukum tertentu, hukum dasarnya deh fotografi. Habis dari situ kita belajar komunikasi untuk menjiwai foto kita gitu. Nah dua ini menurut saya 50-50 Mas, nggak bisa. Kita nggak bisa tahu-tahu belajar foto. Ini sorry ya, untuk kita bicara manusia dengan panca indera yang utuh, dengan kemampuan yang standar gitu ya. Itu menurut saya 50-50. Teknis harus bisa, baru bicara komunikasi gitu. Gitu Mas. Itu wajib ya. Wajib Mas. Itu wajib bisa berkomunikasi lah fotografer potret itu. Wajib Mas. Wajib bisa komunikasi, wajib tahu hukum dasar. Tahu aja, nggak usah sampai ngelotok gitu tuh, nggak perlu sih. Karena kan kita pakai kamera sekarang auto. Auto tuh bagus kok. Cuma yang nggak ada di dalam kamera kan auto komposisi Mas. Ya.
belum ada ya. Ya. Nggak tahu berapa tahun mendatang mungkin kamera auto composition gitu mungkin. Cuma sekarang kan belum ada. Ya. Kita harus tahu dulu komposisinya baru merem aja jepretnya. Kan udah canggih gitu. Nah, berarti kan hukum komposisi kita harus tahu. Ya. Harus kita pelajari dulu gitu loh. Habis itu belajar buku komunikasi. Ya. Senang ini Mas, senang foto hitam putih atau warna dalam motret potret tuh? Wah ini gawat nih. Saya suka BW. Kenapa Mas? Nggak tahu ya, menurut saya kok BW lebih berwarna ya. Apa berwarnanya apa ini Mas? Berwarna. BB itu ya berwarna ya Mas. BW itu RGB cuma 6 juta Mas warnanya. Kalau grayscale itu 12 juta Mas katanya. Ya. Nggak, itu bercanda aja. Tapi gini, dengan foto BW itu rasanya pendekatan emosional yang ingin saya sampaikan itu dapat. Ya. Gitu loh. Karena saya senang orang tuh berfantasi dengan bukan berfantasi tapi berimajinasi ketika melihat foto saya. Jadi ini foto apa sih ya gitu. Jadi saya nggak pengen orang lihat foto itu saya tuh langsung wah kayaknya. Ya kecuali foto studio ya beda ya. Tapi kalau sebuah karya itu coba dilihat kenapa ya gini. Oh kenapa BW gitu. Nah biasanya kalau sampai terangin oh gini ya gitu loh. Nah saya nggak tahu kenapa foto BW saya bagus, saya juga nggak tahu Mas. Mungkin karena saya sabar ya. Karena saya motret itu cukup sabar. Jadi kalau saya motret itu dipentelengi. Pentelengi itu apa ya? Dipandangi. Dipandangi. Dipelototin gitu. Kecuali orang enggak ya. Jadi oh gini nih. Gitu. Jadi apa kalau itu low key atau itu harus high key gitu-gitu. Atau harus di blur sekalipun gitu. Mungkin karena saya udah belajar seperti itu jadi kayak sudah di auto gitu ya di otak saya itu oh kalau orang kayak gini gayanya ini mendingan di blur sekalian deh gitu misalnya gitu. Gitu sih Mas. Kalau saya lebih suka foto BW. Atau karena berwarna lebih susah? Enggak juga Mas. Enggak juga. Kan studio saya itu yang di Bali saya menjamin ketepatan exposure dan menjamin ketepatan warna kulit. Nah, warna kulit paling susah kan? Iya. Nah, saya menjamin itu dengan sekali jepret tanpa editing loh. Foto langsung jadi itu berarti. Langsung jadi Mas. Langsung jadi, langsung print loh. Foto Polaroid itu. Foto langsung jadi. Polaroid tapi canggih sekarang. Canggih sekarang. Self foto Mas. Iya. Ya deh, foto langsung jadi. Langsung jadi dan kulitnya langsung bener. Menurut saya foto color itu mudah sebetulnya. Kalau kita tahu caranya. Kadang-kadang orang nggak mau belajar sih. Jadi dengan color checking atau panduan gray card itu kan itu wajib sebetulnya. Cuma kan dilupain. Ya itu tadi yang basicnya udah dilupakan. Lompatnya terlalu jauh. Betul. Lompatnya ke bawah. Udah paling gampang hitam putih aja udah selesai gitu. Ya masalah bukan itu yang ditanyakan tadi itu bukan berarti hitam putih itu udah hitam putih selesai kan pasti ada alasan tertentu kan ketika memilih medium entah itu warna itu hitam putih itu nggak ada yang susah nggak ada yang lebih gampang gitu tapi sama sebetulnya tahu apa yang kita foto pemilihan color kita mau apa sebetulnya gitu. Nah ini Mas sebenarnya kalau ngomongin portrait fotografer itu di Indonesia yang spesialis ini nggak banyak kan sebenarnya gitu ya kita mungkin mengenal Pak Indra Leonardi gitu kan sebagai fotografer kan spesialisnya potret gitu potret tour gitu dan nggak banyak juga kita kenal lah kenapa fotografer potret yang spesialis ya gitu yang nyampur mah banyak gitu. Nah menurut Mas Tony sendiri secara bisnis fotografi potret itu gimana sih Mas gitu? Saya masih oke tuh Mas, masih oke tuh gini bicara studio lo ya. Iya. Jadi sebetulnya wedding kan juga potret. Ya. Wedding kan masuk dalam bukan yang dokumentasi lo ya, bukan, tapi lebih ke yang weddingnya atau pre-weddingnya kan di situ ada foto potret. Itu kan bisnisnya menggiurkan itu. Ya. Saya dengar di Jakarta ada yang 400 sekali foto. 400 juta sekali foto. Nah, kalau di Bali sih yang saya tahu ya kisaran sekitar 10 sampai 40 itu sekali pre-wedding gitu. Nah itu kan bagus Mas. Studio saya gitu. Menurut saya oke. Ya. Pas foto aja oke loh. Iya oke banget Mas. Oke banget loh itu. Itu apa ya? Mudah jadi, dan cepat dan kalau anak sekolah itu pas pengiriman wah itu banyak itu. Jadi saya masih
optimis dengan bisnis studio, foto potret itu bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Buktinya saya masih makan, Mas. Wah, iya. Ya, nah ini mungkin dari segi bisnisnya, ketika tadi Mas Tony hidup di beberapa kota ya, mungkin di Bandung belum kita bahas karena Mas Tony masih baru ya, mungkin pola bisnis kalau ketika di daerah kita bilang Jogja lah gitu, di Jogja teh kayak gimana gitu kan dibanding dengan bisnis potret yang ada di Bali. Di Bali kan mungkin multikultural dan persaingannya udah bukan antar kota antar provinsi lagi gitu, antar negara ya. Kita sudah bersaing bebas di sana gitu. Nah, gambaran industrinya tuh kayak apa di Jogja dan Bali yang Mas Tony rasa dan lihat gitu. Mungkin kalau di Jogja mungkin seperti pada umumnya ya. Cuma kalau di Bali, ini yang saya rasain ya Mas ya, dan ini pendapat pribadi ya. Jadi saya banyak menjumpai orang-orang yang tidak berkeluarga di negara Indonesia, dan mereka dengan bebas mempromosikan dirinya di sosial media. Ya. Itu kadang-kadang saya mempertanyakan, mereka visanya apa ya, gitu loh. Karena beberapa yang saya tahu, mereka adalah cuma orang dari mancanegara liburan kalau liburan ke Ubud itu sebulan ngabisin visa, dan selama sebulan dia menghasilkan uang dengan apa? Fotografi misalnya, guru yoga misalnya. Ini banyak nih. Yang terakhir tukang burger dan sebagainya gitu. Nah, saya tidak melihat ada satu kebijakan gitu yang bisa membatasi mereka tuh dalam tanda petik ya merebut kue kita gitu loh sebagai sesama seniman gitu loh. Nah untungnya dari Amerika nggak ada pelukis datang ke Ubud misalnya gitu, kan repot kalau ada gitu. Tukang pijat misalnya, kan lebih repot. Tukang tato, banyak loh orang tato tuh. Pokoknya kalau embel-embelnya from USA atau from Australia, laku Mas. Mungkin bayar mahal ya Mas? Bayar mahal. Misalnya mungkin kata orang saya kayak orang Jepang gitu. Mungkin nama saya diganti Tony from Japan gitu. Oh mungkin laku mungkin. Tony-san gitu. Tony San. Bukan Tony Handoko mungkin gitu. Lebih laku mungkin. Tony Hattori aja. Jadi saya nggak tahu kenapa orang-orang seperti ini bisa bekerja dan menghasilkan uang di tanah Bali itu, sedangkan visa mereka adalah visa turis. Itu yang saya heran, dan mereka kok bisa mempromosikan dengan berani mempromosikan bisnisnya di sosial media terang-terangan kok. Hey, I'm photographer from mana kek gitu. Saya di sini selama sekian minggu. Kalau ada yang butuh foto kontak saya. Itu jelas tuh iklan loh Mas. Nah, saya nggak tahu apakah ada hukum yang menjerat seperti itu kalau itu dibaca oleh pemerintah yang bersangkutan ya misalnya. Harusnya kena sanksi hukum dong. Gitu loh, harusnya. Dan yang kayak gitu misalnya, atau misalnya ada model dari luar negeri datang ke Ubud gitu ya. Terus dia mempromosikan, I'm a model from ini, terus need photographer gitu. Itu Mas yang komen Mas, itu bisa ratusan tuh. Dan sebagian besar itu non PNI, artinya bukan bule ya gitu. Dan saya heran, kenapa yang dipilih akhirnya bule? Yang mereka selalu menyebut naturalite photographer. Apa itu natural photographer? Gak isolating Mas. Gak isolating. Ya maaf ya, mungkin itu guyonan aja. Cuma karena mereka mengandalkan kamera dengan bukaan 1,8 gitu-gitu kan. Ya Bali naturalnya bagus banget, gak hujan terus kayak Bandung kayak gini gitu. Jadi memang jadi bagus fotonya gitu loh. Mungkin merasa tidak butuh lighting gitu loh. Padahal gak bisa lighting gitu. Mungkin. Ini susah bawanya Mas. Nah itu bentuk jadi persaingan yang menurut Mas Tony itu memberatkan kompetisi untuk fotografer lokal yang di Bali gitu. Kalau saya bilang iya, karena kan ya kalau misalnya ya ada teman-teman yang mungkin belum begitu terkenal gitu ya, misalnya khusus foto hotel atau foto liburan gitu-gitu. Nah ini agak repot ketika si klien misalnya melihat, ini nih
photographer from mana misalnya, Itali gitu misalnya, from Amerika gitu kan, kita nggak tahu dia tuh siapa loh di sana. Tapi udah keren aja pokoknya. Pokoknya kalau ada from mana gitu, pokoknya kalau namanya Indonesia kok jadi kurang laku di sana. Jadi sorry ya, jadi kok belum nggak sehat persaingannya, dan kita nggak tahu dia itu siapa loh sebetulnya di sana. Apakah betul-betul fotografer atau turis nenteng kamera gitu loh. Gitu. Gitu. Kalau di Jogja sih ya persaingan umum lah Mas. Persaingan umum lah ya. Ya, antar lokal, antar studio biasa lah gitu. You know lah. Persaingan tradisional gitu. Kalau yang di Bali persaingan internasional ya. Ya mungkin gini, kan tadi Mas Tony itu ya bisa dibilang foto-foto itu sebagai foto untuk penghasilan ya, untuk sebenarnya foto-foto yang untuk gimana menyenangkan orang ya. Nah Mas Tony itu suka mengerjakan nggak hal-hal yang di luar pekerjaan gitu, dan menurut Mas Tony mengerjakan hal-hal di luar motret yang menghasilkan dengan foto-foto yang emang untuk kesenangan sendiri aja, menyenangkan diri sendiri itu kayak gimana? Oh selalu Mas, saya itu tiap hari motret, walaupun cuma dengan kamera gitu, karena saya suka menyimpan memori. Jadi misalnya apalagi di Google Map gitu kan, wah jadi tahu tempat-tempat yang pernah dikunjungin gitu. Salah satu yang mungkin tidak menghasilkan gitu, nyetrit gitu, itu paling murah gitu, jalan pagi sambil makan ngopi gitu kan, banyak temen, banyak kenalan gitu, terus jadi tahu tempat-tempat ya. Ini the power of jalan kaki sih sebetulnya gitu. Ya itu satu rekreasi tersendiri buat saya. Kalau zaman sekarang ngomong healing ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya healing ke pasar aja, jalan kaki gitu pagi-pagi, karena saya senang lihat interaksi orang gitu-gitu, terus lihat saya misalnya bawa kamera gitu, foto nih paling cantik nih di pasar gitu misalnya gitu. Itu hal-hal yang menyenangkan buat saya gitu loh. Jadi itu nggak ada duitnya, tapi itu menyenangkan buat saya. Tidak selalu saya membawa kamera, tapi saya selalu memotret, selalu. Kan handphone selalu ada kameranya dan selalu saya bawa gitu. Apa keinginan di fotografi yang pengen Mas capai gitu? Apa ada proyek-proyek apa yang sebenarnya pengen dikerjakan gitu selain proyek mencari duit tentunya? Ada Mas, saya ada kepikir untuk membuat satu buku dilandasi dari perasaan saya ya gitu loh. Cuma belum saya wujudkan, saya belum ketemu bagaimana melakukannya gitu-gitu, karena mungkin saya mewakili mungkin mewakili perasaan saya sebagai seorang anak terhadap orang tua gitu. Jadi itu yang satu proyek yang sudah berapa tahun kepikir nih, gimana memulainya ya gitu loh. Gimana memulainya ini belum tahu bagaimana caranya gitu loh. Ada keinginan untuk mengerjakan proyek-proyek personal gitu kan? Iya, personal, betul. Ya, terima kasih Mas Tony sudah berbicara tentang dunia potret itu, biarpun sangat sebentar gitu. Mungkin banyak info gitu yang bisa kita share gitu ke teman-teman gitu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di podcast Voice of Raw selanjutnya. Terima kasih.